Oke, di video ini saya akan membahas tentang targeting dan observation. Nah, jadi targeting dan observation ini cara kita untuk mempersempit penargetan dan memonitor kriteria tertentu ya di dalam campaign atau ad group kita gitu ya. Nah, misalnya di sini saya sudah punya beberapa campaign display. Kalau saya masuk di sini ya, di campaign audience gitu. Misalnya di Affinity kita ingin mempersempit penargetannya ya. Karena Affinity ini bisa dibilang penargetannya yang broad, yang luas gitu kan. Nah, misalnya kita ingin persempit penargetannya, berarti kita menggunakan targeting ya. Caranya bagaimana? Ya, kita bisa masuk ke sini. Ya, lalu kita bisa pilih penargetan lainnya atau kita masuk dulu ke menu setting dan pilih edit ad group targeting. Nah, di bagian sini kita akan melihat ya settingan, targeting dan juga observation begitu. Nah, kalau kita pilih targeting ya, misalnya di sini kan sudah kita gunakan audience nih ya, Affinity. Terus kita ingin persempit, ditambah dengan apa di sini? Targetingnya dipilih. Ya, kita bisa persempit dengan keyword, kita bisa persempit dengan topik, atau kita bisa persempit berdasarkan placement. Ya, sebagai contoh misalnya kita gunakan keyword. Ya, berarti saya klik di sini. Nah, nanti di sini saya pilih keyword apa ya yang ingin saya gunakan untuk mempersempit Affinity ini gitu. Misalnya di sini kan Affinity-nya tentang marketing ya gitu. Di sini misalnya keywordnya saya persempit, saya ingin pastikan lagi keywordnya itu terkait dengan digital marketing ya, atau Google Ads misalnya, atau PPC marketing dan seterusnya ya. Bisa kita masukkan di sini keywordnya. Kemudian di sini saya pilih dan gitu. Nah, dengan cara seperti ini kita akan mempersempit penargetan audiensnya gitu, karena kita sudah narrow ya, atau sudah menambahkan targeting keyword. Oke. Nah, kemudian ya, di sini kita juga bisa melihat ad observation. Ya, observation di sini artinya kita bisa melakukan monitoring ya pada kondisi atau certain kriteria gitu ya. Misalnya kita mau tahu nih topik-topik tertentu atau placement tertentu kira-kira performance-nya kayak gimana gitu ketika dijalankan di dalam ad group ini. Ya, misalnya nih kita ingin observe topik gitu ya. Atau misalnya ini aja, placement. Saya mau tahu bagaimana performance-nya ya, misalnya website renrasdoya.com gitu ya. Nah, gini. Di dalam penargetan ini. Jadi placement yang saya masukkan di sini tidak akan mempengaruhi atau mempersempit lagi penargetan yang ada di sini gitu, penargetan audience dan juga keyword dan juga demografik gitu. Ini udah jadi satu penargetan gitu ya. Ini hanya observasi atau pengamatan. Oke. Nah, nanti pengamatan yang dilakukan ini ya, saya bisa manfaatkan untuk merubah atau menyesuaikan bitnya gitu. Misalnya nih, saya melakukan observasi di beberapa website gitu. Ya, beberapa placement. Terus saya lihat di beberapa placement ada yang performance-nya bagus, ada yang jelek. Ya, mungkin yang bagus ini saya bisa naikkan bitnya. Yang jelek saya bisa turunkan bitnya. Iya kan? Nah, ketika saya melihat juga ada placement-placement yang bagus, ya, itu kita bisa gunakan, kita bisa jadikan ide untuk membuat ad group baru,
ya kan? Kita udah dapat nih insight-nya. Oh, placement ini bagus gitu. Ya, atau tergantung apa yang kita observe gitu. Ya, observe-nya topik, kita jadi tahu oh topik-topik ini bagus gitu. Nantinya kita bisa gunakan di add group terpisah. Ya, add group baru. Kita tambahkan add group topik untuk memasukkan topik-topik yang memang sudah terbukti bagus di sini. Ya, kita bikin lagi misalnya add group placement ya untuk placement yang performance-nya sudah bagus di sini. Oke, sehingga ya bukan cuman sekedar kalau di sini kan kita hanya bisa bid adjustment ya, menyesuaikan bid gitu. Tapi ketika sudah dipisahkan di add group yang lain gitu ya, berarti kita sudah bisa membuat offer ya, add copy dan juga landing page-nya udah bisa berbeda gitu. Jadi bisa lebih fleksibel dikembangkan ke sana. Oke. Nah, observasi ini ya, datanya itu hanya akan muncul ketika ada irisan dengan yang ini nih. Artinya misalnya gini, targeting ini sudah menghasilkan data kan ya, gitu. Kita sudah bisa bayangkan bahwa ini akan menghasilkan data tayangan ya, klik segala macam gitu. Kemudian data yang ada di sini itu di dalamnya ada placement rendrasidaya.com katakan gitu. Nah, kan ada irisan kan. Nah, ketika ada irisan maka nanti akan dimunculkan data di placement ini gitu, rendrasidaya.com. Kalau misalnya iklannya muncul tayang tapi tidak tayang di placement yang ada di sini, ya berarti data yang ada di placement sini 0 gitu. Karena munculnya bukan di placement yang ada di sini yang sedang diobserve. Paham ya? Nah, jadi caranya seperti itu ya. Kita menambahkan targeting atau menambahkan observation. Nah, ini tinggal kita save. Ya, ini jangan lupa dipilih. Nah, kita save. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, affinity, content, lalu placement. Nah, di sini ya ada daftar placement, tapi di sini penjelasannya ya, the placement in this ad group are set to observation. Atau di sini kita juga bisa melihat attributes, terus di sini targeting setting. Kita bisa aktifkan juga bid adjustment-nya ya. Nah, kita apply. Nah, di sini juga kita melihat targeting settingnya observation gitu. Jadi tidak mempengaruhi penargetan affinity ini. Tuh. Nah, tapi di sini kita bisa ubah bidnya. Misalnya kita lihat performance-nya bagus nih di placement rendrasidaya.com. Di sini misalnya saya tambahkan increase 15% gitu ya. Oke, paham ya? Gitu. Atau sebaliknya, kalau misalnya ada yang jelek bisa juga kita decrease misalnya ya. Nah, sebagai catatan, untuk demografi dan keyword ini nggak bisa kita observe. Jadi teman-teman itu sebenarnya gampangnya tinggal melihat aja pilihan tadi gitu ya. Kalau misalnya nih di sini ada campaign topik, ya saya masuk ke add group topik. Lalu saya masuk ke setting. Nah, di sini saya masuk lagi ke edit add group targeting. Nah, di sini tinggal lihat aja apa yang bisa diobserve, apa yang bisa ditargetkan. Ya, yang bisa ditargetkan audience, keyword, placement, kan gitu ya. Nah, kemudian yang bisa diobserve apa? Yang bisa diobserve audience, placement. Nah, topik ya memang ini lagi pakai topik kan gitu ya. Jadi cuma dua ini. Gitu. Nah, jadi tinggal lihat aja pilihan yang ada di sini dan pilihan yang ada di sini ya. Nah, hanya saja biasanya yang kita gunakan untuk targeting atau untuk persempit itu pada ad group yang memang cukup luas size-nya gitu ya. Misalnya audience ya luas ya, audience affinity in market gitu ya, ini luas gitu. Jadi ini bisa kita persempit. Atau topik juga luas, kita bisa persempit gitu. Tapi kalau placement ya itu
udah placement gitu ya, udah harusnya jarang sih gitu ya. Jadi tidak terlalu ini, kecuali mungkin placement masuknya adalah domainnya gitu ya. Nah, kita mau persempit lagi gitu ya. Misalnya di sini nih, placement websitenya mana? Di sini placement. Ya, kita lihat. Saya pakai apa sih dia? Nah, ini placement, tapi jangan yang spesifik kayak gini ya. Misalnya placementnya yang seperti ini. Jadi cuma domain aja. Berarti kan luas ya, bisa muncul di mana aja. Nanti ditambahkan, nah di sini tambahkan lagi keywordnya apa. Nah, itu kan mempersempit gitu. Tapi kalau sudah spesifik gini ya udah, jangan lagi dipersempit lagi gitu. Karena sudah tembak langsung ke halaman yang spesifik. Ya, begitu juga dengan demografik ya. Demografik ya udah pasti sebagai targeting gitu. Jadi tidak ada istilah observe demografik ya, karena memang ya sudah jadi targeting di sini aja ya. By default itu akan kecentang semua, tapi kita bisa memilih gitu ya. Kalau misalnya kita ingin menargetkan misalnya apa tadi? Perempuan saja nih gitu. Kita punya produk yang terkait dengan ya produk audiensnya perempuan gitu ya. Nah, kita bisa pilih gendernya khusus female, kan bisa kayak gitu. Ya, jadi ini selalu menjadi targeting nih kalau demografik. Ya. Oke sih, mudah-mudahan bisa clear ya penjelasannya. Nah, jadi teman-teman bisa coba beberapa penargetan, khususnya penargetan yang luas seperti Affinity. Ya, pokoknya Affinity, in market, topik itu umum atau biasa juga dipersempit ya. Persempit bisa coba dengan keyword misalnya. Ya, dan juga teman-teman tes observation sehingga punya informasi yang lebih luas lagi ya. Kita bisa monitor beberapa kriteria tertentu dan nantinya bisa digunakan bid adjustment atau mendapatkan ide baru untuk diterapkan di ad group baru itu. Ya. Oke, sekian saja, sampai jumpa di materi lainnya.